jelas sekali keterlibatan polisi di dalam kasus Rempang. Itu banyak sekali tindakan-tindakan yang intimidatif ya. Pertama aku jelasi bahwa di tanggal 7, nah itu terjadi penembakan gas air mata yang sembarangan tempat, bahkan itu anak-anak sekolah SD itu kena, banyak sekali korban jiwa, dan kemudian ada proses pemukulan dan lain-lain. Ada seenggaknya 7 poin temuan-temuan dari tim yang itu juga mengarah atau kemudian menghasilkan satu analisis bahwa terjadi kekerasan dari kepolisian terutama. Jadi dengan pengerahan pasukan, dengan penggunaan senjata gas air mata, kemudian melahirkan teror kepada masyarakat dengan adanya juga pendirian posko-posko. Seenggaknya ketika tim turun, itu juga selalu diiringi dengan upaya-upaya kekerasan, upaya-upaya intimidatif, dan juga represivitas aparat atas nama investasi dan juga pembangunan. Gitu ya. Kalau di Orde Baru dulu oleh APRI, sekarang pasca reformasi paling banyak di kepolisian. Kalau dalam konteks Rempang seharusnya jangan libatkan polisi. Kehadiran mereka itu udah menakut-nakutin gitu. Ya. Dinamika proyek strategis nasional di Indonesia secara umum diwarnai dengan deretan konflik dan kekerasan negara terhadap rakyatnya. Ini disebabkan oleh corak pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi segelintir orang, bukan kepentingan rakyat. Relokasi atau penggusuran atau pengosongan dari tanah kepadaran nenek leluhur kami. Aparat kepolisian kerap kali dikerahkan guna memuluskan proyek-proyek yang diklaim strategis. Bahkan, tak jarang hadirnya aparat kepolisian justru melahirkan kekerasan dan intimidasi bagi warga negara yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya yang telah dihuni secara turun-temurun. Tragedi rencana pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam misalnya. Polisi tampak menjadi garda terdepan dalam mengamankan bisnis korporasi. Konflik yang terjadi di Rempang merupakan imbas dari proyek strategis nasional yang sudah memakan korban akibat kehadiran investasi dan keterlibatan aktif aparat negara. Kasihan ibu ini, ya Allah ibu. Lalu, bagaimana seharusnya posisi aparat kepolisian? Berpihak melindungi rakyat atau korporasi? Selamat datang di RFE Talk, episode ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai yang terhangat, yaitu kasus Rempang, di mana terutama terkait keterlibatan kepolisian di dalam kasus Rempang. Perkenalkan, saya
wajah baru dari RFE Talk kali ini. Saya Eva Nur Cahyani, tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Vira yang juga merupakan wajah baru dari RFE Talk. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Pekanbaru kita terbangkan ke Jakarta untuk bisa langsung berbincang di episode ketiga ini. Ada Bang Andi, Direktur LBH Pekanbaru. Halo Bang Andi. Halo. Selamat datang dan Selamat terima kasih datang, sudah bersedia teman-teman hadir Eva di sini. dan Tentunya Bang Andi juga tidak sendiri, ditemani oleh Bang Dimas. Halo Bang Dimas. Selamat Halo datang. Eva, terima kasih sudah diundang. Bang Halo Dimas, Vira. ya, Bang Dimas ini merupakan koordinator Kontras dan juga anggota dari Kontras ini juga anggota dari RFP. Oke, kita langsung aja. Tadi kita bisa lihat ya bagaimana sih situasi di Rempang begitu secara visualisasi Bang, adanya kriminalisasi, kemudian juga intimidasi dan lain sebagainya. Secara faktanya itu bagaimana sih situasinya Bang Andi di sana? Ya, secara fakta bahwa jelas sekali keterlibatan polisi di dalam kasus Rempang. Itu banyak sekali tindakan-tindakan yang intimidatif ya. Pertama aku jelasi bahwa di tanggal 7, nah itu terjadi penembakan gas air mata yang sembarangan tempat. Bahkan itu anak-anak sekolah SD itu kena banyak sekali korban jiwa. Dan kemudian ada proses pemukulan dan lain-lain. Nah, kemudian muncul lagi di peristiwa tanggal 11 ya. Itu aksi demonstrasi di depan BP Batam. Nah, tanggal 7 itu ada 8 orang yang ditangkap. Nah, pasal yang dikenakan itu 212, 213, 214 KUHP dan kemudian ada undang-undang darurat yang mengenai tentang mendudukin kawasan tanpa izin. Nah, kemudian muncul lagi di peristiwa tanggal 11. Nah, peristiwa tanggal 11 itu aksi demonstrasi yang kemudian korbannya yang ditangkap ya. Itu ada 40-an lebih. Kurang lebih itu 43 nggak salah aku. Nah, pasal yang dikenakan itu beragam, ada 170 dan lain-lain. Nah, kemudian tidak berhenti di situ. Kemudian kepolisian dengan BP Batam itu membuat namanya tim terpadu ya, terdiri TNI, Polri, BP Batam, dan kemudian Satpol PP. Nah, di situ mereka membuat namanya pos-pos. Nah, operasional pos-pos ini kemudian hadir di situ membuat masyarakat warga itu mengalami tindakan intimidatif dan ada upaya kriminalisasi ya. Kenapa saya bilang ada tindakan intimidatif? Kemudian mereka datang ke kampung-kampung membuat rasa takut warga. Nah, mereka tidak aman dan kemudian rasa takut berkumpul dan lain-lain. Nah, baru-baru ini lagi muncul adalah upaya kriminalisasi kepada orang yang akan memberikan bantuan. Itu dipanggil tanpa alasan yang jelas, kemudian diminta klarifikasi. Kenapa memberi bantuan dan lain-lain. Nah, baru-baru lagi warga yang kemudian yang hanya mengatakan mereka itu jangan menerima sembarangan sembako, itu juga diintimidasi karena buat status ya, kena undang-undang ITE. Jadi ada 2 orang yang dipanggil karena undang-undang ITE baru-baru ini. Nah, ini kan beberapa situasi di mana ini keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus di Rempang. Walaupun ya tindakannya kita minta ya waktu itu jangan tarik paksa pasukan dan jangan melakukan tindakan intimidatif. Walaupun hanya diam saja ketika warga itu situasinya, kondisinya ketika polisi itu diam saja, tentara itu diam saja, tetapi membuat rasa takut masyarakat. Jadi dia merasa ngumpul saja itu dipanggil, ngumpul dan kemudian protes itu dipanggil. Nah, itu tindakan-tindakan yang kemudian kondisi yang hari ini terjadi di Rempang. Itu saja. Oke, berarti situasinya di sana sangat mencekam gitu ya, dan juga membuat masyarakat atau warga di sana takut gitu ya? Iya, takut. Bahkan ya gini ya, kan temuan Ombudsman kan sudah jelasin bahwa kekurangan pasok bahan pokok ya di sana ya. Nah, itu berawal ya, kalau kita indikasikan, itu berawal ketika ada orang yang memberikan bantuan, itu dipanggil. Ada orang yang memberikan bantuan, itu dipanggil. Itu beberapa kali ada media, liputan media itu banyak sekali ya. Orang memberikan bantuan itu dipanggil, diklarifikasi, dan akhirnya tidak memberikan bantuan. Nah, itu temuan dari Ombudsman. Nah, aku kira ini indikasi di mana itu tindakan-tindakan yang sebelumnya dilakuin.
rasa takut, orang yang mau masuk juga takut, dan warga juga takut gitu. Oke, baik. Saya mungkin akan berpindah terlebih dahulu ke Bang Dimas. Nah, Bang Dimas, baru-baru ini Kontras dan juga tim nasional itu mengeluarkan laporan investigasi begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih hasil dari laporan investigasi itu, Bang Dimas? Siap. Jadi ketika tanggal 7 meletus satu demonstrasi dan juga meletus kekecewaan ya warga, yang mana diekspresikan dengan warga untuk melakukan penolakan terhadap pengosongan, yang mana persis seperti yang tadi kronologisnya udah dijelaskan sama Mas Andi. Kita Kontras dan juga kawan-kawan masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang itu melakukan investigasi mandiri begitu ya, untuk melakukan beberapa temuan-temuan, terutama untuk membongkar indikasi-indikasi kekerasan dan juga dimensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ketika tim terjun ke Rempang di tanggal 11 sampai 13, jadi ada durasi investigasi kita yang memang juga minim, sehingga kita juga menyampaikan dalam laporan bahwa itu adalah laporan awal atau temuan awal investigasi terhadap sejumlah indikasi-indikasi kekerasan dan juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ada seenggaknya 7 poin temuan-temuan dari tim yang itu juga mengarah atau kemudian menghasilkan satu analisis bahwa terjadi kekerasan dari kepolisian terutama otoritas setempat, dan juga terdapat dimensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Saya mau menjelaskan satu-satu temuannya. Yang pertama ada temuan soal pengerahan pasukan yang tadi persis seperti disampaikan Mas Andi gitu ya. Kalau kita melihat dari tanggal 7 gitu ya, pasca tanggal 7 terutama, ada satu statement dari Kapolda begitu ya, yang akan melakukan penurunan 1010 pasukan begitu, yang itu merupakan satu statement yang mengindikasikan bahwa ada pengerahan khusus atau ada perhatian atensi khusus dari kepolisian untuk melakukan bentuk-bentuk pengamanan dan upaya-upaya dalam melakukan tindakan-tindakan penguraian massa gitu ya. Dan itu kami lihat angka yang cukup luar biasa begitu. Kalau kita bandingkan dengan beberapa konflik atau dengan beberapa situasi, misal di Papua, angka tersebut hampir mirip gitu ya. Penerjunan kepolisian gitu ya. Dan ini skalanya juga untuk Rempang yang notabene mungkin secara geografis dia juga nggak terlalu besar gitu ya. Dia kecil tapi pengerahan pasukannya 1010, belum lagi ditambah dengan beberapa matra-matra atau aparat-aparat yang lain begitu ya. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Andi gitu ya. Ada aparat gabungan, nggak cuma Polri, tapi juga ada TNI, ada Satpol PP, dan juga ada dari BP Batam gitu ya, yang kemudian melakukan satu operasi bersama begitu ya untuk melakukan pengendalian massa. Jadi ada pengerahan kekuatan berlebih atau biasanya kita menyebut itu sebagai excessive use of force, termasuk pada akhirnya dia melahirkan sejumlah tindakan-tindakan eksesif lainnya begitu ya, karena pengerahan cukup masif. Ada kontrol-kontrol yang tidak bisa dilakukan gitu ya oleh otoritas, sehingga lahirlah satu tindakan-tindakan eksesif yang bermuara ke temuan berikutnya, yaitu penggunaan gas air mata. Ini yang menjadi sorotan utama begitu ya, terutama kalau kita melihat dimensi penggunaan gas air mata semenjak tahun 2019 ketika demonstrasi besar reformasi di korupsi. Ini menjadi satu perhatian. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita melihat di beberapa peraturan, baik itu standar internasional soal pengaturan terkait penggunaan chemical weapon dan juga penggunaan beberapa senjata-senjata yang berbahaya terhadap manusia itu ya, itu sudah dijelaskan bahwa gas air mata ini masuk dalam dimensi kategori ringan, tapi tetap berbahaya. Nah, lalu kita beranjak ke peraturan dalam internal kepolisian. Ada Perkap nomor 1 tahun 2009 soal tindakan-tindakan kepolisian, begitu, yang mengatur juga berkaitan dengan penggunaan gas air mata, penggunaan senjata api, begitu ya, yang itu harus melewati 4 tahap. Ya kan, harus ada asas-asas yang diperhatikan atau prinsip-prinsip yang diperhatikan. Yang pertama, prinsip necesitas atau kebutuhan. Sejauh mana tindakan-tindakan atau penggunaan senjata-senjata mematikan itu dilakukan oleh kepolisian. Apa ukuran-ukuran indikator yang kemudian melahirkan keputusan dari kepolisian untuk melakukan upaya-upaya terakhir itu atau last resort.
Lalu ada asas proporsionalitas. Apakah ketika misalnya kepolisian sebagai pihak keamanan begitu ya melakukan upaya-upaya penggunaan senjata-senjata yang mematikan itu sudah sesuai dengan porsinya atau belum? Artinya porsinya adalah ada derajat ya soal penggunaan itu. Jadi level pertama, level kedua, level ketiga, sampai level yang mungkin membahayakan untuk keselamatan publik. Nah, itu merupakan dimensi dari asas proporsionalitas. Yang ketiga ada asas legalitas. Apakah penggunaan senjata api ini itu dimungkinkan secara hukum atau diperbolehkan secara hukum dan berimplikasi terhadap hak asasi dari orang-orang yang kemudian menjadi korban dari penggunaan senjata api itu. Itu harus diperhatikan. Dan yang keempat, yang paling terakhir adalah asas tepat guna begitu ya, atau bagaimana kemudian pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangannya dalam menggunakan senjata api atau senjata mematikan itu berdampak secara efektif atau tidak. Jadi 4 itu yang kemudian diatur dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 soal tindakan-tindakan kepolisian gitu. Nah, temuan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai upaya-upaya untuk melakukan teror gitu ya, teror psikologis kepada warga. Jadi dengan pengerahan pasukan, dengan penggunaan senjata gas air mata, kemudian melahirkan teror kepada masyarakat dengan adanya juga pendirian posko-posko. Seenggaknya ketika tim turun di tanggal 11 sampai 13 kita mencatat ada 7 posko begitu 7. Yang nggak cuma didirikan di tempat-tempat umum gitu ya, tapi juga di fasilitas publik atau fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk di kantor camat Rempang begitu ya. Yang itu menjadi kantor camat itu berubah bukan lagi untuk pelayanan publik, tapi diisi oleh beberapa kendaraan-kendaraan ataupun aparat-aparat gabungan gitu. Lalu yang keempat itu ada mobilisasi mobil-mobil mobil-mobil aparat begitu ya, yang sifatnya juga luar biasa untuk penanganan-penanganan yang berlebihan begitu ya. Ada APC Wolf gitu ya, ada Barakuda dan ada beberapa kendaraan-kendaraan tempur lainnya yang itu disiagakan di Rempang ketika tanggal 7 dan juga tanggal 11. Yang kelima ada pelanggaran terhadap anak dan juga perempuan. Seperti kita tahu tadi Mas Andi juga bilang ada efek dari gas air mata itu yang kemudian berdampak ke teman-teman di SD 44 ya Mas ya. Dan juga SMP 22 Rempang begitu yang itu dirasakan nggak cuma oleh demonstran atau protester gitu ya, tapi juga oleh siswa yang tengah melakukan proses belajar mengajar dan juga oleh guru. Nah, ini nanti saya coba bahas lebih lanjut ketika proses analisis, tapi saya mau bahas temuannya dulu. Yang keenam, itu adanya bentuk-bentuk tata kelola pemerintahan yang agak cukup saling tumpang tindih begitu ya. Seperti kita tahu wali kota Batam itu kan juga merangkap sebagai kepala BP Batam. Benar. Ini melahirkan sebuah indikasi dari konflik kepentingan itu sendiri begitu ya. Bagaimana kemudian wali kota sebagai kepala administrasi, kepala daerah begitu yang punya otoritas untuk melakukan proses-proses administrasi, tapi dia juga bertindak sebagai badan pengelola penanam BP Batam gitu ya. Yang itu juga berkaitan juga dengan proses-proses investasi di Batam. Jadi ada ketimpangan dan juga upaya-upaya konflik kepentingan begitu ya yang kemudian kita temukan sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang buruk di Batam. Yang ketujuh jelas, ini adalah ekses lain dari implementasi PSN. Ya kan? Seperti kita tahu Rempang Eco City ini adalah proyek strategis nasional yang kalau kita cermati dalam setiap implementasi PSN, ya kan, nggak cuma di Rempang, tapi ada di Wadas, ada di sirkuit Mandalika, ada di Labuan Bajo, ada di Pulau Obi yang berkaitan dengan pengelolaan nikel, dan juga beberapa kawasan lainnya yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional, itu juga selalu diiringi dengan upaya-upaya kekerasan, upaya-upaya intimidatif, dan juga represivitas aparat atas nama investasi dan juga pembangunan. Jadi ada 7 temuan yang ditemukan oleh tim Solidaritas Nasional untuk Rempang dalam peristiwa kekerasan di Rempang di tanggal 7 dan 11. Berarti situasinya sangat amat buruk banget ya dari masyarakatnya juga mengalami banyak ketakutan, terus juga di sana juga kayaknya masyarakat belum bisa beraktivitas dengan normal lagi ya berarti ya kalau di sana.
dengan adanya segala macam bentuk teror dari kepolisian. Aku mau nanya sebenarnya harusnya tuh gimana sih polisi itu bertindak kalau misalnya ada isu-isu semacam ini kan PSN ini sebenarnya udah banyak ya yang bikin agak-agak keributan dan sebagainya itu. Nah itu tuh harusnya polisi tuh bertindaknya seperti apa dalam mengelola sebuah investasi di Indonesia? Siap. Oke, gue mau duduk Vincent dulu nih. Fir, menjawab pertanyaan lo, jadi sebenarnya apa langkah-langkah mitigatif ya, termasuk langkah-langkah evaluatif terhadap kinerja kepolisian dalam konteks mengawal investasi gitu kan. Lah, iya. Seperti kita tahu memang ya investasi kalau kita lihat memang muaranya harusnya untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu ya. Tapi kalau kita ngelihat implementasi di Indonesia mulai dari zaman Orde Baru ketika ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing pertama di tahun 66, kita ngelihat semua orientasi pembangunan, developmentalis itu pasti diiringi sama kekerasan yang bermuara pada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi agak paradoks gitu ngomong investasi untuk pembangunan, untuk kepentingan masyarakat, tapi di sisi lain dalam proses implementasinya kita menemukan ada korban jiwa, ada bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang itu dilakukan oleh aparat gitu ya. Kalau di Orde Baru dulu oleh ABRI, sekarang pasca reformasi paling banyak di kepolisian. Kalau kita ngelihat dari aspek ngomongin kepolisian ya, karena ini RFP Talk, reformasi kepolisian gitu ya, kita melihat ada dimensi permasalahan dalam 3 poin. Yang pertama proses aspek struktural, aspek instrumental, sama aspek kultural terakhir dalam konteks kepolisian. Kalau kita melihat kan dalam aspek struktural, kita melihat polisi ini punya dimensi tugas pokok dan fungsi yang beragam begitu ya, Mas Andi ya. Mulai dari fungsi pelayanan administrasi, bayangin teman-teman bikin SIM, ngurus SKCK di kepolisian kan, mereka juga melakukan pelayanan administratif. Lalu ada fungsi pengayoman, yang mana mereka juga menjaga harmonisasi situasi sosial yang ada di masyarakat mulai dari tingkat RT ya kan sampai di tingkat nasional gitu ya, keamanan. Dan yang ketiga adalah fungsi penegakan hukum gitu ya, sebagai penyelidik, penyidik dan lain sebagainya, yang itu semua punya beban dan juga kewenangan yang melimpah, eksesif begitu ya. Dan dalam konteks evaluasi kita melihat sejauh ini kepolisian itu punya banyak catatan dalam aspek struktural gitu ya. Bagaimana kemudian dalam koridor penegakan hukum kepolisian punya banyak catatan, termasuk kemudian banyak upaya-upaya level penyelidikan, penyidikan yang itu bermuara ke tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia, ada penyiksaan gitu ya, dalam konteks untuk mencari informasi dalam siklus penyelidikan penyidikan, lalu ada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan salah tangkap gitu ya, atau unlawful arrest dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks situasi pengaman investasi, dia masuk di kewenangan yang kedua kan, kewenangan untuk pengayoman. Bagaimana kemudian polisi ini juga harusnya berorientasi terhadap pelayanan dan juga upaya-upaya untuk menciptakan harmonisasi masyarakat. Satu sisi dia harus mengakomodir kepentingan masyarakat yang memang punya hak gitu ya, untuk menyampaikan pendapat, untuk melakukan protes, untuk melakukan tindakan-tindakan mengekspresikan pendapatnya atau suaranya di publik begitu ya. Tapi di sisi lain dia juga harus melakukan bentuk-bentuk pengamanan terhadap proses-proses atau objek-objek atau tempat-tempat yang dijadikan tempat protes gitu ya. Jadi ada 2 paradigma ini yang dijaga kepolisian, tapi kalau kita melihat sejauh ini gitu ya, orientasinya nggak pernah ada yang melakukan bentuk-bentuk pengayoman itu sendiri. Justru ada yang terjadi di Pulau Rempang aja misalnya. Justru apa yang harusnya bisa dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan upaya-upaya untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi masyarakat yang menyampaikan keresahannya terhadap situasi yang di Rempang, tapi justru polisi sendiri yang pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan eksesif berlebih begitu ya, yang bermuara pada represivitas, kekerasan gitu. Nah, ini yang pada akhirnya kita lihat ada aspek struktural yang tidak tuntas di kepolisian, termasuk pada akhirnya ini berkaitan dengan proses evaluasi dan juga proses retributif gitu ya, penghukuman kepada kepolisian. Karena kita lihat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian
itu selalu kalau nggak disalahin oknum, ya kan, objek lain disalahin, misalnya angin, kanjuruhan, atau karena memang fungsi evaluasi nggak berjalan secara maksimal di internal maupun eksternal. Di internal polisi ada banyak banget lembaga-lembaga pengawas ya, mulai dari Propam, di Irwasum dan lain sebagainya yang memang punya pengawasan di kepolisian, tapi itu nggak berjalan dengan maksimal gitu. Dan paling banter itu bermuara ke sanksi etik saja atau sanksi disiplin, tapi nggak ada pertanggungjawaban pidana terhadap anggota-anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, pengawasan eksternal juga tidak berjalan. Kalau Kontras menyebut di laporan Bayangkara kita tahun ini, lembaga pengawas eksternal yaitu Kompolnas Kepolisian itu disfungsi. Kenapa begitu? Karena mereka tidak melakukan kewajiban tanggung jawabnya untuk melakukan upaya-upaya korektif terhadap kepolisian dalam beberapa aduan-aduan yang dilakukan oleh masyarakat. Bayangkan teman-teman, di Komnas HAM sendiri lembaga teradu yang paling banyak itu adalah kepolisian dalam tahun 2022-2023. Dan itu yang pada akhirnya membuat harusnya Kompolnas ini bisa menyuarakan data-data aspirasi masyarakat kepada kepolisian untuk melakukan perbaikan. Tapi ternyata sejauh ini Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal tidak mempunyai taring begitu ya, atau gigi gitu untuk melakukan upaya-upaya korektif kepada kepolisian itu sendiri. Jadi saya mau berhenti di aspek struktural dulu, Vira, biar nggak kepanjangan. Nanti silakan kita elaborasi. Oke, kalau dari Bang Andi mungkin ada yang mau disampaikan juga terkait Ya, apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh kepolisian? pas ya. Aku konteksnya lokal tuh. Bahkan aku mau cerita ya, ada beberapa warga yang dia itu dari pagi sampai sore itu di ladang sembunyi. Saya tanya kenapa sembunyi? Karena dia takut ketemu Batam. Orang-orang itu datang ke rumah. Ya memang beda-beda ya. Ada yang didatengin terus disuruh ikut relokasi ya. Terus ada yang didatengin tapi dirayu-rayu untuk relokasi. Walaupun cara datangnya baik, tapi yang di belakangnya itu pakai seragam, tentu warga yang tidak ini mengetahui itu ya takut. Ini ada apa? Itu tiap hari, hampir tiap hari. Pasca ketika kita buat posko di sana, itu mulai tidak ada lagi tindakan-tindakan itu. Nah, kalau dalam konteks Rempang seharusnya jangan libatkan polisi dalam hal itu, dalam konteks ini. Nah, karena betul kata Kak Dimas tuh konteksnya di Rempang itu mereka bukan hanya pengayoman, tapi malah penegakan hukum, menakut-nakuti. Setiap orang yang protes ya dipanggil, itu konteksnya bukan pengayoman lagi, tapi memang udah penegakan hukum. Nah, dan menganggap bahwa warga di Rempang itu ada penjahat, makanya dibuat pos-pos. Makanya bukan lagi pos-pos itu bukan lagi melindungi, mengayomi masyarakat, tapi bahkan itu menakut-nakutin. Dan kemudian fungsinya ada fungsi penegakan hukum. Buktinya ya 40 orang, 43 orang ketangkap, yang 8 orang ditangkap, ya terus beberapa orang dipanggil untuk klarifikasi soal undang-undang ITE dan lain-lain kan. Kayak itu ya. Mungkin agak ini ya, soalnya kan biasanya seharusnya kalau kita ada polisi tuh kita harusnya merasa aman. Iya, ya. benar sekali. Kita merasa aman, ini kita malah merasa Malah takut. Iya kan, itu Benar. aneh juga ya sebenarnya. Terus mungkin lanjut ke ini tadi, Bang, ke gas air mata. Coba aku pengen tahu sih sebenarnya menurut pendapat kalian berdua tuh gimana penggunaan gas air mata waktu pas di Rempang kemarin juga. Terus kayak seharusnya tuh penggunaan gas air mata tuh yang proper tuh seperti apa dan gimana, boleh nggak tolong dijelasin baik dari Mas Dimas? Iya, aku ngelanjutin yang aspek instrumental karena berkaitan. Ya, Oke. benar. Kan jadi dalam konteks reformasi kepolisian, aspek instrumental itu juga jadi fondasi penting kan dalam melakukan atau mewujudkan democracy policing gitu ya. Itu kan tujuan kalau nggak salah lihat itu jadi salah satu tujuan di RPJPN gitu ya, bahwa polisi itu mau berorientasi demokratik atau democracy policing gitu ya, dan juga social policing gitulah. Nah, kalau kita lihat aspek instrumental, ada beberapa peraturan-peraturan, terutama peraturan dalam hierarki undang-undang di kepolisian, undang-undang kepolisian tahun 2004 kalau nggak saya salah, yang diperbaiki, ada beberapa perbaikan gitu ya, yang itu juga pada akhirnya masih memberikan tupoksi yang sangat berlebih dan eksesif kepada kepolisian, yang itu juga harus dikaji begitu ya. Dan itu sekarang yang menjadi
mandat dari masyarakat sipil untuk melihat fungsi-fungsi itu, yang mana itu kemudian akan kita dorong untuk menciptakan atau membantu kepolisian sebenarnya untuk menciptakan citra sebagai polisi yang demokratis atau democracy policing. Lalu kita juga harus melihat aspek peraturan internal di kepolisian. Ada cukup banyak peraturan-peraturan internal, baik itu dalam konteks peraturan Perpol, peraturan polisi gitu ya, kepolisian, ada juga peraturan Kapolri atau Perkap. Nah, tapi yang saya mau bahas gini, karena pertanyaan Vira tadi menyangkut gas air mata, saya lebih banyak menyoroti 2 perkap atau peraturan internal yang memang berkaitan secara langsung dengan efek atau peran dari kepolisian dalam penggunaan gas air mata gitu ya. Yang pertama, yang tadi sudah saya jelaskan, ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, tata cara proses tindakan yang diambil oleh kepolisian. Lalu ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kerja-kerja kepolisian Republik Indonesia begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Perkap nomor 1 2009 itu udah jelas. Ada salah satu pasal yang berbunyi bahwa penggunaan senjata api, penggunaan gas air mata itu adalah upaya last resort atau upaya terakhir ketika memang benar-benar situasinya mengancam keamanan publik secara luas. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan berbasis prinsip yang tadi aku dijelaskan, proporsionalitas, nesesitas, legalitas, dan juga tindakan itu masuk akal atau ada manfaat atau tidaknya gitu ya. Harus melewati tahapan itu. Tapi yang terjadi sejauh ini ketika pertama kali penggunaan gas air mata viral gitu ya tahun 2019, lalu kemudian dia beranjak lagi menjadi salah satu pola yang seringkali dilakukan oleh kepolisian dalam konteks-konteks penguraian massa, terutama yang paling tragis adalah penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 lebih nyawa melayang gitu ya. Itu karena memang tidak pernah dijadikan acuan begitu ya, Perkap nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan gas air mata itu. Tidak ada langkah-langkah mitigasi, tidak ada langkah-langkah evaluatif pun gitu ya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melihat wewenang dari Perkap ini, terutama soal penggunaan gas air mata. Yang kedua, ada Perkap nomor 8 tahun 2009 soal implementasi nilai HAM, yang di dalamnya dimasukkan juga ada penghormatan hak hidup seseorang, ada penghormatan terhadap proses hukum atau fair trial yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan-tindakan eksesif berlebihan yang bisa mengambil nyawa orang gitu ya. Ini yang harusnya bisa diperhatikan oleh kepolisian, 2 ini. Jadi penggunaan gas air mata yang sejauh ini masih sering atau masih umum kita lihat itu adalah karena tidak ada satu mekanisme korektif terhadap pelaku atau orang-orang atau institusi kepolisiannya sendiri lah ya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan gas air mata yang merugikan dan berdampak buruk terhadap masyarakat. Dan yang kedua, tidak ada upaya-upaya evaluatif baik itu secara politis ya kan oleh presiden, terutama ketika terakhir kan dipanggil cuma karena gaya hidup kan. Waktu itu dikumpulkan semua pejabat-pejabat tinggi kepolisian ke istana hanya ngomongin soal gaya hidup. Tapi nggak ada yang ngomongin soal bagaimana fungsi atau wewenang kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan atau menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tidak ada kemauan politis untuk melakukan evaluasi itu di tingkat presiden ataupun di kementerian-kementerian yang memang membawahi kepolisian. Yang ketiga, juga tidak ada upaya evaluatif yang bisa dilakukan oleh Badan Legislatif, DPR. DPR punya wewenang karena polisian itu mitra dari Komisi 3 kan. Harusnya DPR Komisi 3 itu bisa memainkan peran untuk menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kinerja polisi selama ini. Tapi itu tidak pernah dilakukan, terutama soal penggunaan gas air mata. Ada temuan menarik juga sebenarnya soal gas air mata ketika ngomong gas air mata dari laporannya ICW tahun ini. Kalau kita ngelihat pengadaan gas air mata itu sangat tinggi nominalnya, nilainya besar gitu ya, lebih dari 1 M. Dan itu dianggarkan terus setiap tahun gitu ya. Yang mana ini menjadi poin menarik ketika kita melihat ada bentuk-bentuk anggaran yang harusnya bisa diprioritaskan, terutama untuk level akses pendidikan, akses kesehatan, yang harusnya itu menjadi tanggung jawab negara. Tapi yang menarik hari ini adalah justru anggaran-anggaran dalam konteks keamanan pertahanan yang menjadi 2 terbesar dari alokasi APBN kita.
Itu yang kemudian masih kita lihat sebagai salah satu alasan begitu ya, penggunaan gas air mata itu masih sering dilakukan karena untuk ngabisin sisa ininya bos gitu kan, pagunya gitu kan, dan juga ngabisin stok gas air matanya karena udah terlanjur dibeli gitu kan. Berarti Itu kebutuhannya meningkat ya. kebutuhannya meningkat tuh gitu kan, jadi semata-mata cuma buat ngabisin, udah kayak pola pikirnya udah kayak supermarket gitu. Gitu mungkin Mbak Vira. Kalau mungkin dari Bang Ade yang mau ditambahin juga terkait mungkin situasinya di sana waktu itu, apakah ada masyarakat yang berikan laporan terkena, mungkin ada korban juga dari efek gas air mata waktu itu pasti? Iya, pasti ya karena banyak korban tuh ya, anak-anak ya, sesak napas dan lain-lain. Mereka nggak mengukur itu, ditembak itu ke siapa. Bahkan itu nggak melihat itu ada anak-anak dan ibu-ibu. Nah itu yang tentunya gas air matanya nggak terukur nih, arahnya ke siapa dan lain-lain. Dan pasti nyebarnya kemana kan gitu kan. Nah ini tindakan yang aku pikir itu tindakan yang sangat sangat memaksa warga ya untuk tidak melakukan aksi protes itu. Nah itu banyak sekali tindakan-tindakan yang tadi betul Kak Dimas itu memang harus ada yang korektif soal gas air mata itu. Nah selain dari itu juga teman-teman pendamping di sana juga akses untuk bantuan hukum itu sangat lama untuk ditemukan dengan para masyarakat yang ditangkap gitu. Itu juga banyak sekali memang keluhan-keluhan teman-teman. Bahkan yang terjadi di lokasi seperti itu. Itu ya. Jadi emang chaos lah ya. Ya, situasinya memang udah nggak aman gitu ya. Ya, Gitu. makanya jangan distigma bahwa situasi di Rempang itu sangat berbahaya sehingga melakukan tindakan yang berlebihan gitu. Berlebihan. Nah itu sebelum itu sebenarnya ada kondisi seperti itu. Mengapa tindakan berlebihan itu muncul? Nah itu kan menstigma bahwa warga ini tindakannya di luar batas kan seperti itu, sehingga harus ada tindakan yang tadi yang gas air mata dan lain, pengarahan pasukan dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu. Yang mereka minta adalah mereka harus memiliki hak untuk menolak gitu. Misalnya orang yang memiliki hak, aku nolak gitu, jangan didatengin lagi. Oh nolak ya hargain pendapat dia untuk menolak. Ini kan malah didatengin banyak pasukan dan kemudian mengintimidasi, bentuknya ya intimidasi bukan nakutin ya, ayo lah nggak gitu ya. Intimidasi itu datang buat-buat terus panggil, bapak ngapain ke sini, bapak ngapain ngumpul, itu intimidatif. Berarti bukan sifatnya itu maksa, bukan. Nanti dianggap oleh polisi ya kami nggak intimidatif kan, nggak memaksa ya nggak memaksa, tapi kehadiran mereka itu udah menakut-nakutin gitu. Nah, tadi Bang Dimas sudah menjelaskan gitu ya terkait peran pemerintah gitu terhadap kepolisian yang saat ini dalam konteks pengamanannya juga sangat berlebihan gitu. Saya ingin coba mengorek kembali gitu di daerah sendiri, bagaimana sih peran pemerintahnya gitu terhadap kepolisian yang ada saat ini di daerah gitu Bang. Adakah tindakan korektif mungkin di daerah sendiri gitu? Ya persis ya tidak ada ya. Persis tidak ada karena itu tindakan korektif itu harusnya muncul dari banyak ini ya, harusnya dari DPRD pusat dan lain-lain. Nah betul, kalau Polres juga tidak sampai ke sana. Nah tindakan-tindakan gas air mata dan lain-lain nggak melihat itu. Makanya bahkan yang paling penting kan keluhan kita ya, keluhan warga itu seharusnya ditampung oleh ini. Jadi nggak nampaknya itu ketika tindakan-tindakan yang intimidatif itu nggak muncul di permukaan. Padahal itu tindakan yang sebenarnya menjatuhkan mental warga ya. Itu nggak muncul. Nah, ketika kita di sana dengan ya sebagai pendamping dan lain-lain, itu keluhan tuh muncul. Gak usah kan itu datang ke kita aja, mereka takut-takut. Takut ya, ini ada apa gitu. Sehingga itu tindakan-tindakan seperti itu yang harusnya menjadi koreksinya polisi ya. Betul. Menghadirkan banyak pasukan ke sana itu menambah ketakutan, bukan menambah perlindungan, rasa aman. Ataupun yang rasa aman ini bukan warganya rasa aman. Tapi orang-orang BP Batam yang datang itu dianggap aman itu. Sama satu lagi mau nambahin tuh, yang soal gas air mata kan tadi Vira juga sempat tanya yang belum aku jawab ya, soal gimana sih prosedur penggunaan gas air mata yang
baik gitu kan. Nggak ada kata baik sebenarnya dalam konteks penggunaan gas air mata karena itu kan chemical weapon ya. Dan efeknya juga selain tadi ada pernafasan, mengganggu saluran pernafasan, tapi kalau kita ngelihat kanjuruhan ternyata dia bisa mengakibatkan cacat seumur hidup. Gitu ya. Yang itu pada akhirnya juga melahirkan trauma-trauma tersendiri sehingga kalau kita melihat dimensinya harusnya gas air mata ini dilarang sepenuhnya. Tapi kan kalau kita melihat peraturan, dia masih dipakai sebagai sebuah langkah akhir atau last resort dengan prosedur yang memang tidak mematikan. Tapi kalau kita melihat proses penembakan gas air mata, nggak cuma di Rempang misalnya, ada juga di Dago Elos, ada di Kanjuruhan, yang penembakannya itu secara horizontal, jadi diarahkan ke depan. Harusnya prosedur yang baik itu diarahkan ke atas. Jadi kalau kita melihat secara fungsi untuk melakukan tindakan-tindakan pelumpuhan itu di atas gitu ya. Jadi gasnya itu tidak langsung terarah kepada gerombolan massa aksi atau kalau dalam Dago Elos itu masuk ke perumahan kan. Dan kalau di Rempang sendiri, tim juga menemukan fakta bahwa ada indikasi penembakan gas air mata itu mendekati lokasi SMP 22. Dan itu berdekatan sekali jaraknya, radiusnya sedikit tidak terlalu jauh gitu ya. Dan wajar kalau misalnya polisi bilang ini kena angin, ya memang dekat karena dekat banget sama SMP gitu ya. Dan itu pada akhirnya mengakibatkan korban gas air mata terhadap murid dan juga guru di SMP 44 dan SMP 22 dan SD 44. Nah, yang ketiga gitu ya, yang mau aku bilang soal penggunaan gas air mata ini fungsinya sama kayak water cannon, sama kayak senjata api. Dia bukan untuk mematikan, tapi melumpuhkan, gitu ya. Jadi harus dipahami dalam Perkap sendiri itu dijelaskan bahwa penggunaan senjata api, senjata kimia atau chemical weapon itu adalah langkah terakhir atau last resort. Betul. Tapi yang kita lihat di beberapa misalnya tugas-tugas kepolisian dalam melakukan pengamanan, penguraian aksi massa, kerap kali senjata-senjata api itu dipakai untuk melakukan bukan pelumpuhan ya, tapi mematikan. Senjata-senjata kimia juga dipakai atau dilakukan proses penggunaannya tidak untuk melakukan pelumpuhan dengan misalnya gas air mata ditembakkan ke atas, tapi ditembakkan pada subjek atau objek massa aksi begitu. Sebenarnya juga kan tanpa perlu ada jenis-jenis senjata yang seperti itu juga masyarakat pasti ada di bawah yang di pihak yang lebih lemah sebenarnya kalau berhadapan dengan kepolisian. Iya, ada ketimpangan ya. Jadi bukan salah angin ya, Bang? Bukan salah angin, karena memang ada penembakan secara intensional atau sengaja ke arah yang memang dekat dengan objek pendidikan, ada SD, ada SMP waktu itu. Mungkin kalau dari Bang Dimas atau Bang Andi ada yang pengen ditambahin gitu? Aku pendek aja mungkin ya. Tadi setelah menyampaikan hasil temuan, kita juga melakukan analisis yang bermuara pada apakah benar ada kekerasan dan juga dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Ada 3 poin yang mau aku sampaikan ya biar cepet, tapi selengkapnya nanti teman-teman bisa baca laporan investigasinya di website YLBHI maupun teman-teman lainnya yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang untuk temuan utuhnya begitu ya. Tapi yang aku mau jelaskan karena ini berkaitan secara fundamental gitu ya terhadap situasi Rempang, aku mau menyampaikan 3 poin analisa. Yang pertama, untuk merangkum semua proses-proses di tanggal 7 dan juga tanggal 11 itu kita punya satu istilah bahwa ada tindakan state psychological terror atau teror psikologis negara. Bentuknya apa? Bentuknya yang tadi yang sudah disampaikan Mas Andi begitu ya, ada pengerahan berlebihan aparat keamanan yang tergabung dalam aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan BP Batam yang itu tidak hanya melakukan tindakan-tindakan pengamanan, tapi mereka juga melakukan sweeping. Jadi patroli dan lain sebagainya tanpa alasan yang bisa diklarifikasi atau dimintakan akuntabilitas sweepingnya untuk apa. Yang kedua, pendirian posko. Yang tadi udah aku sampaikan, ada 7 titik pendirian posko. Pos lah namanya. Kok posko sama kali kayak kita? Oh, sama kita. Oh ya, maaf. Pos ya? Ada pos pengamanan yang didirikan oleh aparat gabungan di 7 titik. Termasuk adalah kantor camat. Yang kantor camat kalau kita ngelihat kan punya fungsi pelayanan publik gitu ya. Masyarakat mau melakukan pembuatan mengadukan keluhan segala macam, membuat produk-produk administratif ke camat, malah kantor camatnya dipakai menjadi pos pengaman, pos keamanan gitu ya, yang di dalamnya juga diisi oleh aparat gabungan.
Lalu ada bentuk-bentuk kriminalisasi yang tadi bilang, itu masuk dalam state psychological terror juga. Ketika misalnya masyarakat yang melakukan protes karena memang hak-hak mereka dicerabut, status mereka sebagai masyarakat adat tidak diakui, dan juga alas hak mereka, penguasaan mereka gitu ya, hanya cuma dibatasi dengan sertifikat oleh negara. Lalu mereka protes, menyampaikan opini, menyampaikan ekspresi, lalu ditangkap gitu ya. Itu merupakan bentuk-bentuk lain dari ancaman atau potensi-potensi gangguan intimidasi terhadap masyarakat. Sehingga hari ini kalau kita baca di berita, beberapa masyarakat itu juga ketakutan, sehingga ada beberapa masyarakat yang berlari ke hutan begitu ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, masuk juga dalam kerangka state psychological terror adalah upaya paksaan untuk mau direlokasi. Nah, ini melibatkan juga sama otoritas-otoritas yang berwenang begitu ya, termasuk BP Batam, pemerintah daerah begitu ya, maupun pemerintah pusat, yang mereka juga menggunakan instrumen aparat keamanan gitu ya dalam melakukan sosialisasi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lain dari paksaan tidak langsung begitu ya, supaya warga Rempang itu mau direlokasi ke tempat yang memang ditujukan untuk proses relokasinya. Analisis yang kedua adalah dimensi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Seenggaknya ada 3 poin. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat gitu ya, hak atas perumahan, yang kalau kita ngelihat dimensinya ini bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat karena ada dimensi forced eviction. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang 26 tahun 2000 yang masuk dalam kejahatan kemanusiaan, itu adalah salah satunya adalah pengusiran paksa, yang mana didahului dengan pemutusan layanan akses kesehatan, akses pendidikan, layanan publik, dan itu semua ada di Rempang. Ada akses kesehatan yang dibatasi, ada akses pendidikan yang diganggu dengan ditembakkannya gas air mata, sehingga membuat proses-proses belajar mengajar terganggu di Rempang selama proses proses pengosongan lahan di Rempang gitu ya. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang tadi indikasinya adalah pembuatan pos keamanan di kantor camat Rempang. Nah, yang kedua ada pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. Yang mana kalau kita melihat hak perempuan dan anak ini memang menjadi fundamen untuk kemudian bisa diperhatikan lebih lanjut gitu ya. Bagaimana kemudian apa yang terjadi di Rempang dengan kita melihat ada penangkapan, ada upaya-upaya represif begitu ya, dan juga upaya-upaya sebagai maksudnya perempuan dan anak sebagai korban dari gas air mata, itu ada penyangkalan atau upaya-upaya pengabaian hak atas hak perempuan dan anak di kekerasan yang terjadi di Rempang tanggal 7 dan 11. Dan yang ketiga, dimensi pelanggaran HAM lainnya adalah soal bisnis dan hak asasi manusia. Bagaimana kemudian akuntabilitas korporasi, ya kan, yang kemudian dapat mempertanggungjawabkan nilai-nilai hak asasi manusia, dan itu kita tidak temukan di Rempang. Jadi bisa dikategorikan ada kejahatan korporasi juga yang pada akhirnya bisa mengakibatkan atau bisa memfasilitasi lahirnya represivitas dan juga kekerasan yang ada di Rempang hari ini. Itu yang kemudian kita jadikan analisis, tapi kalau teman-teman penasaran apa analisis yang lebih lengkap, teman-teman bisa baca di laporan gabungan Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang salah satunya juga ada LBH Pekanbaru begitu ya. Yang dengan beberapa masyarakat sipil lainnya gitu ya, yang kita sudah memasukkan semua analisis dalam kerangka kekerasan, baik itu dalam kekerasan aparat maupun dimensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa take away kali ya. Jadi pada dasarnya keterlibatan kepolisian hari ini di Rempang itu sudah sangat bertentangan dengan konstitusi gitu ya. Yang dimana harusnya mengayomi, melindungi dan lain sebagainya, ini justru malah membuat warga takut gitu ya di sana, dan situasinya akhirnya sangat mencekam gitu ya, karena warga merasa terdiskriminasi dan lain sebagainya. Oke, gimana Fir? Oke, kalau misalnya gitu, kalau misalnya buat teman-teman yang mau baca tadi hasil investigasinya bisa dilihat di bisa teman-teman unduh di masing-masing website lembaga yang tergabung di Solidaritas Nasional untuk Rempang. Jadi ada YLBHI, ada Kontras,
ada LBH Pekanbaru, ada Walhi Riau, ada Walhi Eknas, ada Tren Asia, ada Amnesty Internasional, sisanya saya lupa ya. Tapi silakan nanti di 7 website itu teman-teman bisa cek, bisa unduh laporan utuhnya untuk kemudian bisa sama-sama menyuarakan solidaritasnya untuk teman-teman warga masyarakat di Rempang. Baik, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banget Sama-sama. buat Thank Bang you. Andi dan Bang Dimas. Terima kasih Vira dan atas juga waktunya Eva. dan juga atas ilmunya yang sangat amat berharga buat kita juga yang awam dan juga buat para penonton nantinya. Untuk itu sekarang mungkin kita tutup aja kali ya, teman ya. Aku Vira pamit undur diri dan juga ada Eva pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di RFV Talk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Udah. Dah.